Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah. Di hari Jumat kali ini saya akan berbicara atau kita akan membahas tentang cara Allah atau cara Tuhan dalam memberikan kesembuhan atau dalam menyembuhkan penyakit kita. Tentunya fenomena sakit itu sudah menjadi bagian dari hidup kita ya, karena kita itu uh, ditempa banyak hal, baik itu perubahan cuaca, apalagi sekarang ini ada cuaca ekstrim atau ada cuaca panas yang ekstrim, ada perubahan dari hujan ke panas yang tidak bisa diduga, yang mendadak pada saat matahari masih bersinar, kemudian hujan begitu derasnya dan seterusnya, sampai kemudian ada di ambang atau di fase, di kondisi di mana tubuh kita sudah tidak bisa menahan lagi apa yang terjadi di lingkungan kita atau apa yang mempressure tubuh kita, itu kita tidak bisa bertahan lagi dan kemudian wujud yang muncul adalah sakit ya. Nah, sakit ini sebenarnya sebagai pengingat kita untuk bisa beristirahat, untuk bisa menghindari hal-hal yang mungkin barangkali saja tidak diinginkan atau sesuatu yang tercela. Maka dengan sakit kita mengistirahatkan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, dan cooling down, bisa relax. Nah, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah terutama berkenaan dengan proses penyembuhan, karena lawan dari sakit itu ya sembuh ya. Nah, atau kalau dalam apa kondisi yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh, itu disebut sebagai sehat. Karena kata sehat itu kan healthy, itu dari hale dalam bahasa Latin, atau whole artinya menyeluruh. Jadi kalau kita ngomong tentang sehat berarti kita ngomong diri kita secara menyeluruh. Nah, karena itu kalau ngomong sembuh itu biasanya akan disandingkan dengan sakit atau penyakit tertentu. Karena namanya sembuh itu hanya eh, kita lolos atau survive dari sebuah kondisi sakit. Nah, kalau sehat itu beda, sehat itu menyeluruh. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ke spesifik membahas tentang sembuh ya. Nah, ketika sakit ada banyak cara yang mungkin kita lakukan sehingga kita menjadi sembuh atau hilang penyakitnya seperti sedia kala. Ada yang minum obat, ada yang istirahat yang cukup atau banyak istirahat, ada yang mengkonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, mengurangi tekanan pikiran, dan semua hal itu bisa dilakukan untuk membuat kita sembuh dari penyakit. Dan ini semuanya juga tergantung jenis dan keparahan penyakit kita. Nah, mungkin sebagian dari kita ada yang lebih suka untuk tidak berobat, tapi lebih menjadikan sakit atau kondisi sakit itu sebagai pengingat atau refleksi untuk beristirahat. Ada yang seperti itu, yang tidak, atau bahkan mungkin dalam tanda kutip ekstrimnya mungkin anti terhadap obat atau dokter. Ya, itu ya. Artinya anti ke dokter gitu ya. Sehingga kondisi itu digunakan untuk beristirahat dan banyak beribadah. Mungkin sakit itu mengingatkan kita kepada dosa-dosa kita sehingga harus mengurangi, harus memohon ampun dan seterusnya. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa sakit itu adalah sebuah kondisi yang diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan, agar kita itu melakukan berbagai upaya untuk mengembalikannya atau melakukan ikhtiar. Berarti bisa berobat, bisa ke dokter, termasuk sebenarnya eh, ikhtiar itu bisa juga yang non obat ya, yang juga dilakukan oleh mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang tidak suka ke dokter atau minum obat, kayak tadi itu berolahraga, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, memperbanyak asupan, itu juga bisa jadi
sebagai cara kita untuk kembali menjadi sehat. Tapi apapun yang kita lakukan, itu sebenarnya tidak lepas daripada Sang Pemberi Sehat atau yang Maha Menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliaulah yang paling tahu, Allah lah yang paling tahu seluk-beluk dari sakit kita. Bahkan kenapa kita sakit, kenapa kita diberi penyakit saat itu, kenapa penyakit itu dibiarkan datang kepada kita, itu pun Allah tahu alasannya. Nah, kalau kita kan dari sisi manusianya, lagi-lagi mungkin adanya ya mengeluh, merasa sakit, menyesali, atau tidak terima dengan kondisi tersebut. Tapi Allah sudah mempertimbangkan itu semua. Sehingga Allah pun punya cara untuk menyembuhkan kita. Berbicara tentang cara Allah menyembuhkan ini, juga tidak lepas dari ikhtiar atau upaya yang kita lakukan. Baik itu yang tanpa ke dokter atau tanpa minum obat, lebih banyak istirahat mungkin, lebih banyak beribadah, mungkin lebih banyak berdoa kepada Allah, makan makanan bergizi, dan seterusnya. Itu semuanya sebenarnya ikhtiar. Nah, tetapi Allah itu menyembuhkan itu dengan cara yang paling rasional. Paling rasional dalam artian Allah tidak memberikan cara-cara penyembuhan yang di luar akal manusia. Ya, kecuali memang itu diberikan kepada orang-orang yang punya karomah tertentu ya. Yang itu diberikan oleh Allah sebagai sebuah keajaiban. Tapi dalam kondisi yang umum, dalam kondisi yang normal, Allah itu menciptakan atau mengemas keajaiban yang diberikan kepada kita, termasuk kesembuhan kita itu dengan cara yang paling rasional. Untuk kita yang mungkin percaya dengan penyembuhan menggunakan obat, pergi ke dokter, ya lewat itu Allah menyembuhkan. Nah, terus untuk yang lebih percaya dengan beristirahat, memperbanyak ibadah, atau mungkin berbagi, beramal kepada orang lain, lewat itulah Allah juga akan menyembuhkan. Nah, terus mungkin akan ada pertanyaan begini, lah kalau begitu berarti itulah seperti kehidupan normal pada umumnya. Iya, seolah-olah seperti itu. Karena ya memang cara berpikir kita itu selumrah itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau cermat, misalnya, kenapa kita minum obat dengan merek tertentu? Ternyata di suatu ketika kita lihat iklan. Nah, kenapa kita membeli obat itu dan kemudian muncul insight ketika melihat iklan itu? Allah lah yang mengatur itu. Jadi pertemuan kita dengan iklan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Allah selalu menciptakan jalan-jalan yang rasional buat kita. Atau mungkin barangkali kita melihat ada orang yang bersepeda. Terus kita jadi ingat, oh saya punya sepeda ya yang sudah lama tidak digunakan. Jangan-jangan untuk pemulihan kesehatan saya ini bisa saya naik sepeda. Jadi apapun aktivitasnya itu bisa jalan buat Allah untuk menyembuhkan kita. Hanya saja kita dicarikan sesuatu yang paling rasional. Kenapa kok seperti itu? Karena jika kita diberikan keajaiban tertentu, Allah yang Maha tahu apa efeknya buat kita. Mungkin untuk orang-orang pilihan ya yang dapat karomah dari Allah, itu Allah sudah mempertimbangkan orang yang modelan begini, yang bagus-bagus, yang baik-baik begini, yang memang pilihannya Allah ini udah cocok mendapatkan itu karena itu akan membuat dia tetap selamat. Artinya tetap bahwa dengan diberikan keajaiban itu tersambung sama Allah gitu ya. Langsung tersambung sama Allah. Oh, ini karena Allah yang memberikan. Tapi kalau orang-orang modelan kita nih, yang orang biasa aja, yang orang B aja ini, kalau diberikan keajaiban itu, Allah itu tahu kemana arah pikiran dan hati kita setelahnya. Apakah kita langsung berpikir klinik? Apakah kita langsung berpikir, wah itu karena tubuh saya ini memang kuat dan seterusnya. Jadi segala efeknya itu Allah tahu. Makanya dari itu, untuk modelan orang-orang tertentu, orang-orang biasa seperti kita, itu akan diberikan cara yang paling rasional untuk sembuh. Baik itu tadi melihat iklan obat, baik itu ketemu orang kemudian dinasehati, baik itu kemudian scrolling melihat multivitamin, atau itu tadi melihat orang berolahraga,
atau melihat orang memancing kemudian ingat makan ikan dan seterusnya, atau melihat galon kemudian minum, semua itu adalah perjumpaan-perjumpaan kita dengan jalan untuk sembuh, dengan alat-alat, dengan berbagai benda untuk menyembuhkan kita, dengan berbagai aktivitas untuk menyembuhkan kita. Dan siapa yang mengatur itu? Nah, itu Allah. Sehingga kita tidak bisa, meskipun itu sesuatu yang rasional, kemudian kita bilang bahwa, oh itu biasa aja, itu mekanisme sehari-hari kalau seperti itu. Enggak. Sekecil apapun jalannya, itu sudah diatur sama Allah. Perjumpaan dengan iklan, bertemu dengan teman yang menasihati, dan seterusnya. Itu semuanya jalan yang diciptakan oleh Allah. Dan Allah menciptakan jalan-jalan yang rasional. Agar apa? Agar efeknya itu tetap baik buat kita. Karena Allah lah yang maha mengetahui apa dampaknya buat kita. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Masih selalu di acara Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.